Banda Aceh ada sisi-sisi tertentu yang itu mungkin akan mengejutkan publik. Ya, kalau kita lihat sih Banda Aceh saat ini ya, 5 tahun belakangan lah, kita merefleksikan 5 tahun belakangan, banyak kemunduran-kemunduran yang terjadi. Berdasarkan hasil BP3A misalnya dari provinsi, di 2023 di akhir tahun itu ada 1098 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang paling tinggi adalah wilayah Banda Aceh. Saya sangat ingat ketika misalnya heboh masalah kebijakan pemerintah Aceh tentang stiker Pertamina. Pertamina. Oke. Nah, Subsidi tertentu. Subsidi tertentu. Nah, di saat yang sama itu angka kekerasan seksual terhadap anak meningkat. Nah, jadi kayak kita bertanya lah, bro, kamu ngomongin apa? Di mana perwakilan misalnya seniman ya, kita berefleksi terhadap diri sendiri ya. Di mana perwakilan seniman untuk menyuarakan suara-suara orang kecil? Kebetulan karena memang dari kecil juga saya besar di terminal Kampung Baru, terminal Labi-Labi, ya memang hal-hal yang bersifat kekerasan, bersifat dengan KDRT dan lain sebagainya itu ya memang jadi tontonan anak-anak di situ gitu. Jadi sejak zaman Yunani sampai sekarang, itu tidak ada yang berkuasa untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi mereka berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Dung tang gedang dang dang daga dum gedam dam dam tung tang daga dung daga dung tung Pro Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman podcast Pro Justisia. Kali ini kita akan membahas satu wilayah, satu teritori ataupun satu definisi kota. Banda Aceh sebagai sebuah wilayah, sebagai sebuah daerah, sudah memberikan keterbukaan bagi siapapun yang datang di wilayahnya, karena selain sebagai kota, tapi dia juga sebagai pusat ibu kota provinsi Aceh. Di kota Banda Aceh ada banyak perihal yang sebenarnya bergerak di bawah, ada banyak hal yang mestinya itu menjadi perhatian semua pihak, termasuk kalangan muda, pemerintah, aktivis, pegiat LSM, pegiat seni dan sebagainya. Untuk itu kita akan membahas secara jelas, secara lugas, bagaimana sebenarnya perspektif muda tentang kota Banda Aceh. Apakah kota sudah bisa memberikan satu kenyamanan? Apakah kota sudah bisa memberikan satu keamanan, atau apakah kota bisa menjadi pusat pengetahuan bagi siapapun yang tinggal atau berdiam di kota itu? Hadir bersama kami pertama Destika Gilang Lestari. Beliau mewakili aktivis perempuan yang nanti akan mencoba berbicara bagaimana keberpihakan kota ke soal-soal yang dekat sama perempuan itu saja. Kemudian ada Bang Akbar Sanjani, beliau adalah sineas, pegiat seni, yang juga akan menyampaikan bagaimana sebenarnya kota Banda Aceh hidup dalam satu konteks yang berbudaya. Apakah kota Banda Aceh sudah kita anggap sebagai sebuah kota yang menghargai hasil karya, atau mungkin ada soal pembatasan tertentu karena nilai-nilai yang dipercayai itu bertabrakan sama prinsip-prinsip atau nilai yang dipahami oleh masyarakat kota itu sendiri. Dan di samping saya juga ada saya panggil Bang atau Adinda ya? Adinda aja. Adinda Reza Gunawan. Reza ini sudah sangat lama aktif di kerja-kerja sosial, khususnya untuk isu sampah dan juga soal anak jalanan. Reza nanti akan menyampaikan sebenarnya ada sisi lain dari kota Banda Aceh yang mungkin itu tidak pernah terbuka, disampaikan ataupun diberitakan di banyak media. Banda Aceh ada sisi-sisi tertentu yang itu mungkin akan mengejutkan publik. Kita akan dengarkan bersama. Tapi sebelumnya saya ingin ke Gilang dulu ya. Gilang sendiri melihat Banda Aceh, apakah sudah bisa
kita anggap sebagai sebuah kota yang menghargai sisi-sisi kehidupan dari perempuan yang ada di Banda Aceh itu sendiri? Ya, kalau kita lihat sih Banda Aceh saat ini ya, 5 tahun belakangan lah, kita merefleksikan 5 tahun belakangan, banyak kemunduran yang terjadi. Dalam artian kalau dari sisi kebijakan misalnya, kebijakan dalam porsi anggaran misalnya. Dulu dalam pembahasan rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah itu melibatkan perempuan, baik itu di sisi desa dalam musrenanya gitu, dalam program-program yang mau dikerjakan oleh pemerintah. Tetapi 5 tahun belakangan ini banyak hal yang itu hilang. Selain itu juga kalau kita melihat kota Banda Aceh gitu, persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan dan anak, tingkat kekerasan di Banda Aceh juga sangat tinggi. Kalau kita mau melihat berdasarkan hasil BP3A misalnya dari provinsi, di 2023 di akhir tahun itu ada 1098 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang paling tinggi adalah wilayah Banda Aceh, di seluruh Aceh, dengan jumlah kasusnya 517 kasus. Bayangkan, itu kasus kekerasan, kasus KDRT maupun kasus kekerasan terhadap anak. Kekerasan seksual juga sangat tinggi di Banda Aceh. Ini menjadi hal yang sangat miris kalau kita lihat, padahal ini perkotaan. Kalau kita melihat lagi dari sisi persoalan yang ada, misalnya kemiskinan juga, tingkat kemiskinan di Banda Aceh juga sangat tinggi gitu. Pengangguran juga sangat tinggi. Kedua juga bayangkan ini wilayah kota provinsi, tapi stunting juga tinggi di Banda Aceh. Itu miris kan kita melihat. Maka penting sekali sebenarnya kita bersama-sama melihat persoalan-persoalan yang ada ke depan ini bisa kita perbaiki bersama dengan agar lebih baik seperti itu. Baik. Tadi kan sudah disampaikan soal stunting, soal kekerasan dan sebagainya. Tapi soalnya di mana? Apakah soal ketidakmampuan pemerintah memberikan jaminan keamanan ataupun memberikan semacam proses edukasi lah, atau masyarakat kita memang karena ada satu kompleksitas masalah yang nggak bisa diselesaikan sebenarnya? Ya, kalau saya melihat satu persoalan yang paling utama adalah kemiskinan. Itu satu persoalan yang paling ini. Kekerasan itu terjadi karena pembiaran, dalam artian seperti ini. Kita di kota Banda Aceh maupun di Aceh lah secara umum itu sering sekali kalau berkenaan dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak menganggap itu persoalan yang nggak perlu kita terlibat. Soal domestik. Jadi hanya keluarga saja yang, padahal itu kan tidak seperti itu. Penting semua elemen ini bersama-sama terlibat dalam mencegah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak. Karena kenapa? Anak generasi kita ke depan, perempuan itu adalah makhluk Tuhan yang memang harus kita lindungi kan, seperti itu. Dan negara berkewajiban memberikan perlindungan bukan hanya pada laki-laki kan, berkewajiban memberikan perlindungan kepada perempuan dan laki-laki secara penuh, perlindungan, keamanan, kenyamanan dan segala macam. Kalau saya melihat sih sebenarnya di Banda Aceh ini belum ada satu terobosan baru ya dari kerja-kerja pemerintah bagaimana menghidupkan lagi Pagi Gampung dalam artian bagaimana masyarakat di tingkat Gampung itu peduli akan situasi, karena yang akan paham tentang masyarakatnya kan struktur paling terendah, dalam artian pemerintahan Gampung sendiri bagaimana itu terlibat dalam proses meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Banda Aceh, seperti itu sih. Baik, menarik Bu Gilang. Nah, kalau menurut Bang Akbar nih, sebagai pegiat kebudayaan ataupun pegiat seni, bagaimana? Ini kan kita juga tahu ada banyak kegiatan kesenian kan, yang sifatnya festival ataupun perayaan-perayaan tertentu. Tapi apakah itu esensi dari sebuah kota menghidupkan seni hanya untuk dirayakan oleh sebagian orang, atau ada esensi lain dari kesenian itu sendiri? Silakan Bang Akbar. Yang menarik ya, saya mulai dari definisi kebudayaan mungkin ya, yang bahkan ini sudah sangat berkarat. Artinya bicara kebudayaan, bicara kesenian itu kalau sekarang hanya selebrasi, dan kesenian penuh dengan selebrasi seperti tarian, apalagi ya, sesuatu yang maha hebat. Glamor. Ngomongin aja glamor dan sebagainya ya. Lihat aja festival-festival yang mungkin diadakan oleh pemerintah. Tapi
Ya, itu juga ideologis ya dan politis bagaimana pemerintah Orde Baru mendefinisikan kebudayaan sehingga jauh dari isu-isu sosial gitu ya, seperti yang disebut tadi, misalnya kekerasan seksual terhadap anak, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, isu stunting dan sebagainya, seolah-olah itu berjarak dengan kesenian yang kita lihat sekarang. Kami di Aceh Documentary dan juga beberapa tahun belakang juga di Aceh Menonton mengadakan pemutaran. Itu kita berdiskusi dalam proses kuratorial untuk menyaring isu. Nah, kita sebagai pegiat seni, terutama pemutar film ya, di bidang perfilman itu kita coba meriset dalam artian ketemu dengan orang-orang seperti kakak, seperti Reja ya, untuk bertanya sebenarnya di sekeliling kita ini, terutama di Banda Aceh, karena kita putar film di Banda Aceh, ini ada masalah apa? Ada masalah apa? Dan setelah berdiskusi dan kita ketemu, akhirnya kita coba untuk mencari film yang relate dari daerah lain ya, karena produksi film di Aceh masih sedikit dengan tema-tema tertentu, dan kita memutar film itu kemudian berdiskusi dengan tujuan bahwa isu ini terangkat. Sebagaimana kita ketahui juga, masyarakat Aceh, masyarakat Kota Banda Aceh ya, kita bisa riset di Facebook, Twitter maupun Instagram itu istilah Acehnya meronron. Jadi mereka baru ingin berdiskusi terhadap sesuatu yang yang viral ataupun berbicara grand narration lah. Saya sangat ingat ketika misalnya heboh masalah kebijakan pemerintah Aceh tentang stiker Pertamina. Pertamina. Nah, Subsidi tertentu. Subsidi tertentu. Nah, di saat yang sama itu angka kekerasan seksual terhadap anak meningkat. Nah, jadi kayak kita bertanya lah, bro, kamu ngomongin apa? Di mana perwakilan, misalnya seniman ya, kita berefleksi terhadap diri sendiri ya. Di mana perwakilan seniman untuk menyuarakan suara-suara orang kecil? Nah, ini yang dibicarakan karena penguasa telah menguasai televisi, sudah menguasai koran, headline. Tapi berita-berita tentang anak-anak di daerah yang diperkosa oleh orang tuanya itu disuarakan oleh siapa? Harusnya seniman-seniman kita gitu ya, ataupun sineas itu peka terhadap hal tersebut. Jadi seperti Kak Gilang bilang tadi bahwa kita bersinergi. Nah, kalau seniman mencoba untuk menaikkan isu itu ya, untuk dibicarakan sehingga ini jadi agensi untuk istilahnya mengganggu kemapanan pemerintah. Jadi ketidakpedulian pemerintah itu juga karena masyarakatnya tidak resisten. Tidak resisten. Jadi ya itu harusnya dibicarakan oleh seniman juga ya, terutama filmmaker mewakili diri saya gitu. Lantas bagaimana pandangan Akbar terhadap banyak kegiatan kesenian yang dibuat oleh pemerintah hari ini ya? Ada di Taman Sari, ada di Belang Padang, dan banyak tempat. Bahkan kita kemarin juga baru selesai PKA, ya kan? Tapi di satu sisi juga ada soal Rohingya. Ini kan hal yang sangat kontradiktif ya. Pertanyaan saya, apakah hari ini dalam tanda kutip penguasa sudah bisa menghegemoni pekerja seni, atau pekerja seni kehilangan daya kreativitas sehingga harus ikut apapun yang maunya pemerintah? Ya, ini menarik ya, dialektika terjadi antara penguasa dan seniman dalam hal ini ya, masyarakat. Jadi sebenarnya dimulai dari seniman ini, pemikiran ya, maksudnya adakah mereka istilahnya gagasan dari seniman yang memang bisa melawan hegemoni pemerintah tadi ya. Karena di sini posisinya, hierarkinya pemerintah yang punya kuasa, punya power, seniman subordinat, berada di yang tidak punya kuasa. Nah, harusnya bagaimana seniman ini punya strategi siasat untuk melawan hegemoni tersebut. Nah, karena sebenarnya dari segi kuantitas kan kalah banyak. Pemerintah sedikit dalam artian
seperti sekarang lah di Indonesia, hanya 5 orang Taipan melawan seluruh orang Indonesia gitu. Tapi kita kalah dari segi power. Dan ditambah lagi kalah dari segi gagasan. Tidak ada siasat untuk melawan pemerintah tersebut. Jadi menarik, ada satu kolektif seni di Parma ya, Italia ya. Saya menonton di film dokumenter itu, mereka menamakan diri sebagai Art Lab. Itu terdiri dari sekelompok mahasiswa di Parma yang mereka membuat kolektif dan mencoba untuk merebut ruang kota. Ruang kota dalam tanda kutip. Jadi permasalahan yang ada di Parma itu imigran datang dari Afrika, kemudian pemanfaatan ruang-ruang publik dalam artian bangunan-bangunan kampus yang tidak terpakai dan sebagainya. Itu jadi permasalahan sehingga mereka mencoba untuk merebut hal itu. Mereka menuntut pemerintah untuk mengaktifkan ruang bangunan kampus yang tidak digunakan, Universitas of Parma. Ketika pemerintah tidak berkutik, mereka menguasai itu, membersihkan. Dan hebatnya mereka belajar hukum ya. Artinya ketika pemerintah mencoba untuk melawan, mereka punya instrumen pengetahuan yang mereka tidak bisa diganggu. Bahkan ketika ada satu pabrik di mana mereka membuang limbah secara serampangan, mereka menguasai pabrik itu. Dan saya rasa kembali ke awal tadi ya, selain gagasan, seniman ini harus punya instrumen pengetahuan. Dan bukan hanya pengetahuan seni, hukum, ekonomi, bahkan kesehatan. Jadi ketika kita melawan hegemoni pemerintah, kita punya instrumen. Terutama instrumen hukum kalau sekarang ya, supaya tidak dipenjara. Baik, Bar. Nah, Reza sekarang nih. Kalau saya ingin konfirmasi, apakah benar yang disampaikan oleh Bang Akbar dan Kak Gilang bahwasanya ternyata soal stunting nggak beres, ada kekerasan perempuan, ada soal pembiaran anak jalanan misalnya, kemudian sampah juga bukan dikelola tapi dipindahkan dari awalnya IPAL di Kedah, kemudian pindah ke Aceh Besar, Bintang. Nah, sebenarnya di bawah seperti apa? Apakah setragis itu? Bagaimana Reza? Kalau dibilang sih Bang, memang keadaan ekonomi kita juga lagi nggak baik ya. Namun yang pastinya kalau dari secara saya yang memang kebetulan agak sedikit lumayan sering bermain dengan teman-teman itu memang menjadi poin utama, itu kemiskinan itu tadi kan. Justru kalau kita lihat kebetulan karena memang dari kecil juga saya besar di terminal Kampung Baru, terminal Labi-Labi, ya memang hal-hal yang bersifat kekerasan, bersifat dengan KDRT dan lain sebagainya itu ya memang jadi tontonan anak-anak di situ gitu. Dan memang sampai sekarang juga masih gitu. Walaupun mungkin lokasinya tidak lagi di terminal, namun masih di dekat-dekat situ. Dan memang itu masih menjadi permasalahan yang memang belum terselesaikan sampai sekarang. Misal contoh halnya kalau waktu dulu masa wali kota sebelumnya itu ada proses penangkapan terus dibawa ke rumah singgah, namun di rumah singgah juga tidak ada satu proses yang apa-apa gitu. Jadi akhirnya kayak dilepasin aja gitu. Selesai ditangkap, dikurung sehari, habis itu mereka dilepasin lagi. Jadi sebenarnya kalau permasalahan teman-teman di jalan itu sangat sederhana Bang ya. Kadang-kadang kita menganggap mereka itu menjadi satu musuh gitu. Jadi akhirnya mereka pun merasa diri mereka ya udah aku musuh sama masyarakat. Jadi akhirnya pandangan mereka lebih ke sana. Sebenarnya kalau dilihat, kalau misal khususnya teman-teman di jalanan hari ini, kalau dibilang permasalahan pasti kompleks. Namun tidak ada permasalahan yang nggak mungkin ada solusi nih ceritanya. Cuma memang masyarakat kita aja yang nggak terlalu peduli lagi ke situ gitu. Dan kebanyakan juga mereka kan sifatnya musafir ceritanya, bukan yang memang berasal dari Banda Aceh semua gitu. Kebanyakan yang datang dari kampung dan lain sebagainya gitu. Makanya akhirnya menumpuklah di satu tempat yang memang itu nyaman gitu. Kalau dulu kan Mejiraya juga menjadi salah satu titik gitu. Di saat para orang-orang dari Aceh lain datang ke Banda Aceh, karena memang dan itu udah resiko jadi satu kota gitu untuk disinggahi oleh daerah-daerah lain sih Bang. Itu soal urban sebenarnya. Soal urban. Nah, pertanyaan saya, selama ini mereka sering ditangkapi atau sering dibina sebenarnya? Sering ditangkapi Bang. Justru pembinaan itu sangat minim ya. Justru kalau sekarang itu semenjak wali kota terakhir itu memang udah agak kurang untuk proses penangkapan gitu. Jadi kayak
kayak bukan dibiarin gitu ya. Dan Reja sendiri pernah coba sih menyuarakan itu. Maksudnya kalau bisa mereka itu jangan cuma ditangkap tapi diberi pembinaan gitu. Dan itu tidak terjadi dengan berbagai macam alasan dari pemerintahnya dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak ada efek. Dia cuma nangkap, dianggap sebagai penyakit itu tadi gitu. Dianggap sebagai penyakit sosial. Iya. Oke. Ya, kan menjadi jelas ya. Ternyata apa yang disampaikan oleh Kak Gilang dan Bang Akbar benar bahwa di bawah itu ada soal diskriminasi, ya kan? Ada soal stigma bahwa ada ya kok satu komunitas yang jorok, yang bau misalnya, komunitas yang harus dihindari, harus dijauhi, dan itu kan bentuk dari cara berpikir kita yang saya kira itu jauh dari prinsip keadilan seperti itu ya. Nah, kalau Kak Gilang sendiri melihat ketika sebagai aktivis perempuan ya, pasti ada banyak advokasi yang sudah dilakukan. Masalah mendasar itu di mana? Apakah memang pemerintah kita tidak paham bahwa semua orang punya hak yang sama di Kota Banda Aceh ini, atau memang persoalan ini dibiarkan untuk tidak diselesaikan? Soal strategi. Ya, kalau saya melihat sih kebijakan-kebijakan pemerintah maupun program-program kerja pemerintah itu tidak menyasar kepada persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat di Kota Banda Aceh, tetapi lebih kepada pemerintah hanya melihat jadi kebijakan yang dibuat, program yang dibuat adalah dilihat dari atas ke bawah, bukan digali dari bawah dan melihat persoalan dari bawah baru dirumuskan menjadi program kerjanya pemerintah seperti itu. Helikopter view. Iya. Okay. Jadi itu yang menjadi persoalan sebenarnya. Jadi beberapa kebijakan misal kalau kita lihat Kota Banda Aceh lah. Hal mendasar misalnya kebijakan tentang kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Banda Aceh yang terus meningkat gitu. Ada beberapa kasus-kasus kekerasan seksual yang sangat menyedihkan kalau kita mungkin tahu ada beberapa kasus yang diulele, anak di bawah umur diperkosa oleh tukang parkir dan segala macam, banyak sebenarnya, dan bapak kandung memperkosa anak dan segala macam. Kalau untuk kasus-kasus seperti itu, kalau untuk kasus kekerasan untuk perempuan dan anak dianggap itu kasus domestik, jadi tidak menjadi hal yang penting untuk dibahas oleh pemerintah. Itu menjadi miris kita seperti itu. Misalnya ada BP3A, tapi tidak all out untuk BP3A. Misalnya ada persoalan nih, tapi tidak all out memberikan anggaran kepada BP3A, memberikan penguatan kepada struktur Gampong. Misalnya ada paralegal di tingkat Gampong yang saya bilang tadi, Banda Aceh punya 9 kecamatan, punya begitu banyak desa, yang dimana di setiap desa itu punya paralegal. Itu kan menarik sebenarnya. Paralegal yang mana paralegal itu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kalau melakukan kekerasan ini tindakan hukumnya seperti itu. Kalau ada tindakan kekerasan melapornya kemari. Jadi ruang untuk masyarakat untuk mengadu, ruang masyarakat aman perempuan dan anak itu ada di Kota Banda Aceh. Tapi itu tidak dilaksanakan gitu. Okay. Kalau kita melihat. Begitu juga kalau kita melihat misalnya persoalan disabilitas. Saya ini agak sedikit selain perempuan dan anak juga ada persoalan disabilitas di Banda Aceh. Di Banda Aceh ini banyak kawan-kawan disabilitas. Tapi ruang mereka untuk mendapatkan hak yang sama juga kan belum terlalu baik dinikan oleh pemerintahan Kota Banda Aceh. Memang ada kebijakan kanun tentang disabilitas bisa mendapatkan hak yang sama dalam pekerjaan seperti itu. Tapi hanya kebijakan implementasinya tidak dilakukan. Misal perusahaan harus mengakomodir disabilitas untuk bekerja di dalam lembaga tersebut, misalnya perusahaan BUMN, perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Banda Aceh lah seperti itu. Tapi itu kan tidak kebijakan ada, tapi tidak diimplementasikan, tidak diawasi apakah perusahaan itu menjalankannya atau tidak gitu. Sehingga banyak disabilitas juga yang pengangguran. Kalau kita lihat tingkat pengangguran Banda Aceh ini sangat tinggi. Apalagi kalau anak-anak muda ya, kalau ini lebih paham mungkin ini kan anak-anak muda bagaimana yang di bawah, kacamata anak muda melihat Kota Banda Aceh saat ini seperti itu. Di satu sisi kita juga sedang melihat bagaimana Kota Banda Aceh dibangun tamannya, taman pinggir sungai misalnya, ya kan, kemudian ada pembaruan pasar yang di Penayung, kemudian dipindah, ada proses relokasi dan segala macam lah ya.
Nah, pertanyaan saya, apakah itu yang dimaksud ruang publik dari sudut pandang kebudayaan, Bang? Atau itu hanya soal infrastruktur saja, supaya kawan-kawan ataupun kaum-kaum hedon, menengah ke atas bisa menikmati kota, tapi kemudian melupakan bahwa di kota itu ada masalah? Ya, pembangunan di Banda Aceh kalau saya rasa ahistoris ya. Historis. Itu apa maksudnya tuh, Bang? Jadi saya ikut beberapa diskusi juga. Kita diskusi independen lewat Zoom selama COVID. Jadi ada teman-teman dari Belanda dan dari Malaysia, dari Singapura juga. Saya salah satu yang nyasar dari Aceh yang mewakili Indonesia gitu. Kita membahas tentang tata kota ya. Di mana Asia Tenggara kan negara postkolonial. Asia Tenggara postkolonial. Daerah jajahan. Di mana infrastruktur yang tersisa kepada kita sekarang itu warisan dari penjajah, terutama Banda Aceh. Dan Belanda dulu membangun kota Banda Aceh itu bukan untuk warga Banda Acehnya, tapi untuk menjalankan moda produksi kolonial. Jadi di mana letak kantor, di mana letak perkantoran, di mana jalur kereta api, di mana transportasi, itu untuk menunjang produksi mereka, menunjang keperluan mereka ya, dalam hal ini misalnya kalau dulu VOC gitu. Dan ketika mereka cabut, bahkan pemerintah kita itu mencoba meneruskan warisan tersebut, dan sampai sekarang bahkan pembangunan ini tidak mungkin near reset ya, artinya saya tidak tahu apakah ada kajian sebelum pembangunan ini terhadap banjir, terhadap apakah ini ruang publik atau hanya sebatas infrastruktur seperti kita bilang tadi, bahkan bangunan jalan ya. Kalau sekarang bangunan jalan tol, sederhana misalnya saya selalu tanya gini, kenapa kita bahagia dengan jalan tol ya? Artinya lihat aja jalan tol itu mengarah kemana? Pelabuhan, bandara. Jadi itu bukan untuk masyarakat sebenarnya, itu untuk kapital. Untuk kapital. Jadi kota Banda Aceh bahkan mungkin ya, saya tidak berani klaim, mungkin bisa riset ini dibangun untuk kepentingan kapital, kepentingan modal, transportasi kah, buru-buru ngomongin untuk disabilitas ya. Nah, sekarang apa tugas kita sebagai masyarakat, ya, terutama seniman misalnya, kalau dari sudut pandang saya, ya kita mencoba untuk memberikan definisi sendiri terhadap kota sebagai bentuk resisten terhadap kota yang dibangun oleh pemerintah. Artinya ya di Aceh nggak ada bioskop, ya nggak apa-apa, karena bioskop yang akan dibangun mungkin juga bukan kebudayaan, bahkan kepentingan kapital ya. Kita bangun bioskop sendiri gitu, dan mungkin ya itu akan istilahnya akan melawan common sense, melawan keinginan warga kota Banda Aceh. Tapi kalau dilihat di kota-kota besar misalnya di Inggris, di pinggiran kota itu mereka punya bioskop alternatif yang dimana itu jadi pusat kebudayaan. Bioskop sebagai pusat kebudayaan. Bahkan kalau misalnya kita baca bukunya Benedict Anderson, dia nonton film-film Akira Kurosawa, film Satyajit Ray dan sebagainya yang memang mahakarya di bidang perfilman itu di bioskop alternatif di Thailand. Itu yang menariknya. Jadi bioskop jadi tempat diskusi, diskusi kebudayaan dalam arti yang sebenarnya ya, dan bisa menjadi membangun gagasan bagi masyarakat kota untuk bisa resisten terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Karena poin saya adalah pemerintah ataupun penguasa, Anda lebih senang menyebutnya dengan istilah penguasa. Jadi sejak zaman Yunani sampai sekarang, itu tidak ada yang berkuasa untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi mereka berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Jadi jangan ngimpi. Itu prinsip dasar politik. Itu riset. Saya punya satu buku yang ditulis oleh Yosi Hiskia Polimpung, salah satu guru saya juga ya. Itu
skripsi S1 dia di Hubungan Internasional UI. Dan dia riset bahwa kekuasaan dari zaman Yunani sampai sekarang tidak ada yang berpihak kepada masyarakat. Mereka berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Nah, ketika kita tahu hal tersebut, apa yang kita lakukan? Berharap ke mereka atau kita coba membuat ya resisten dalam artian kita harus punya agensi terhadap itu. Saya tangkap poin saudara Akbar. Singkat jawabannya. Kalau misalnya saya bagi soal kiblat kota Banda Aceh hari ini, apakah kiblat kita kiblat ke Melayu misalnya, kiblat ke Timur Tengah, kiblat ke Eropa, atau Aceh punya kiblat sendiri? Singkat saja. Ke Dubai mungkin. Ke Dubai ya. Oke. Tapi nyambung loh ya sedikit ya. Ya. Nyambung persoalan taman kota dan yang dibangun kan. Bangku-bangku yang dibangun di pinggir-pinggir itu sebenarnya kurang ramah dengan perempuan dan anak. Kalau kita mau lihat Taman Sari yang dulu ya. Kalau sekarang kan Taman Sari lebih banyak bangunan. Iya, beton ya. Beton gitu. Yang hutan kotanya sudah mulai hilang. Dan kalau kita lihat zaman dulu yang sebelum dibangun beton-beton, anak-anak masih banyak bermain di sana. Kan seperti itu, keluarga-keluarga masih banyak bermain di daerah Taman Sari lah yang paling enak kita lihat. Tapi kan sekarang sudah mulai hilang, karena mereka merasa tidak aman lagi untuk bermain di lingkup. Padahal itu menjadi tempat penting, ruang publik penting bagi masyarakat Kota Banda Aceh seperti itu. Begitu juga yang di Pasar Penayung. Itu kan tidak ramah disabilitas kalau kita mau lihat dari kajian dari lihat bangunan. Struktur bangunannya juga dan agak berbahaya bagi anak-anak juga seperti itu. Berarti belum. Dan tidak ada ruang tidak ada tumbuhan juga kan yang di ruang hijaunya juga tidak ada dibangun oleh. Jadi lebih pada infrastruktur saja. Mungkin proyek sih dalam proses pembangunan. Sedikit Kak, ada ruang hijaunya tapi sintetis. Sintetis maksudnya bunga apa? Karet ya. Oke, kalau misalnya Reza ya, nah semua orang hari ini seperti menunggu pilkada. Meskipun Bang Reza dalam satu tulisan dia mengatakan bahwa semua orang sudah tidak lagi perlu dengan pilkada, sudah apatis, sudah berjarak sama pilkada karena tidak melihat itu sebagai sebuah momentum penting. Kalau menurut Reza, apakah pilkada yang nanti kita akan ikuti misalnya bisa menjadi satu momentum untuk membela kawan-kawan Reza? Kalau dibilang bisa Bang. Kenapa dibilang bisa? Karena memang itu sangat tergantung sama pemimpinnya gitu ya. Karena memang ada juga masa Pak almarhum dulu. Itu siapa? Almarhum Mawardi. Itu beliau memang sangat pro ya. Maksudnya seperti pernah satu kasus dan masa jabatan di masa beliau juga kita kan pasca tsunami itu. Dan Banda Aceh juga lumayan lah dalam 3 tahun bisa di-go green-kan lagi. Kan sampainya Adipura datang ke Banda Aceh itu kan melalui hasil beliau dan memang pendekatan beliau juga sama masyarakat itu lebih. Maksudnya aku pernah di satu momen di tengah malam Bang datang Bapak itu ke terminal. Tapi datangnya bukan untuk menertibkan nih, tapi cuma untuk ngajak duduk gitu. Ngobrol, ini kenapa, kendalanya kenapa, apanya segala macam gitu. Dan Reza rindu memimpin seperti itu. Rindu, pasti rindunya. Maksudnya pemimpin itu kan maksudnya juga harus duduk gitu dengan mereka gitu. Cuma kan yang terakhir ini kan kita ngelihatnya lebih ke pembangunan ekonomi mungkin secara versi beliau dan memang banyak infrastruktur yang dihancurkan dan nggak tahu kemana juga arahnya gitu. Kalau kita bilang dari segi kebudayaan juga bukan bentuk bangunan kita gitu kan. Lalu ada beberapa juga Kak seperti ruang RTH itu dihancurkan begitu saja. Contohnya di terminal. Di terminal itu saya dari 2005 saya ngelihat kondisi memang pasca tsunami itu waktu belum terminal kayak yang sekarang. Terminal Labi-Labi yang baru itu 2007 baru selesai dibangun. Kalau dulu masih ada pasar di situ. Itu debunya parah sekali Bang. Tapi memang karena masih hidup gitu ya. Dan dibangun di 2007 itu mulai ditanam padahal pohon-pohon kayak untuk mencegah dan RTH lainnya gitu. Namun datang entah dari mana nih gitu kan menghancurkan itu gitu. Yang dulunya itu dijadikan bahan sebagai bahan adipura untuk RTH-nya kota dan sekarang RTH kita berturun gitu. Karena memang nggak ada ruang hijau lagi untuk itu gitu. Kalau dari menurut Reza apakah adipura yang diterima oleh Kota Banda Aceh itu
layak atau tidak? Kalau dibilang secara kelayakan kita belum tahu persis penilaian. Namun yang sering terjadi, yang sering Reja jumpai juga banyak ada gimmicknya di dalamnya itu gitu. Baik itu secara penilaian dan lain sebagainya. Perhatikan aja deh kalau mau dekat di pura pasti semua pada sibuk. Karena itu istilahnya apa ya, menjadi satu gengsi bagi si pemimpin gitu. Itu dia, karena tadi ya seperti Bang Akbar sampaikan, ya nggak ada penguasa yang kemudian melaksanakan sesuatu itu untuk kesejahteraan rakyat atau untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, sama yang mungkin ada satu pemimpin datang ke terminal, bukan soal dia sayang sama anak terminal, tapi dia tuh bahwa pilkada di depan akan ada. Kayak gitu. Kalau Bang Akbar gimana Bang soal pilkada hari ini? Apakah itu bisa menjadi satu momentum menurut Abang? Serupit ya jawabnya. Tapi saya sebagai pegiat seni ya, karena kita juga berada di negara Indonesia yang memang berlandaskan hukum. Sudah agak slow ya ketika saya pilkada sudah agak slow ya. Oke, silakan Bang. Artinya agensi kita sebagai masyarakat seniman berada di bawah konstitusi juga ya. Artinya ya kita harus mengikuti pilkada. Akhirnya seniman juga harus bersiasat. Nah, menarik nih. Bersiasat dalam artian apakah kita, ketika saya keluarkan kalimat tadi bahwa penguasa tidak akan mungkin masyarakat, akhirnya kita dengan serta-merta seperti anarkisme yang menganggap pemerintah itu lawan gitu kan. Itu juga sepertinya sangat radikal ya untuk menerapkan pemikiran tersebut. Tapi mungkin kita ambil di tengah bersiasat. Dan ya seperti yang dilakukan oleh Teku Umar mungkin ya, artinya ya berteman kemudian mencuri. Wah, itu dramatis sekali ya. Dramatis ya kalau Teku Umar. Artinya apa yang mereka inginkan, karena ya seperti kita tahu mereka ada proyek, kemudian yang mereka butuhkan cuma laporan. Kalau dalam apa yang kerja-kerja seni ya, artinya apa yang mereka mau memberikan uang, yang penting laporannya oke. Nah, kita memanfaatkan itu untuk mengambil dan coba untuk membangun berdasarkan mengadakan kegiatan kesenian dan sebagainya berdasarkan dengan ideologi kita. Ya, saya kasih contoh misalnya Aceh Film Festival tahun lalu. Aceh Film Festival tahun lalu itu kita juga mendapat bantuan dari pemerintah Aceh. Karena kita tahu mereka tidak akan memantau konten kita, apakah ini berlawanan dengan agama, bla bla bla. Akhirnya kita coba menciptakan program untuk mempertanyakan kebijakan mereka, menghadirkan kepada masyarakat tontonan yang memang bisa menstimulus berpikir kritis. Itu dengan dana yang didapatkan dari pemerintah. Dan itu bagian dari siasat kesenian. Bagian dari siasat kesenian. Dan kita kasih tema tahun lalu itu disobedient. Apa itu? Disobedient istilahnya? Perlawanan, ketidakpatuhan. Disobedient. Jadi kita coba untuk pelajari apa yang terjadi sekarang di Indonesia, di Filipina dan sebagainya, buntut dari pasca kolonial dan kemudian dipimpin oleh penguasa yang otoriter. Masyarakat kan terus berada dalam ketidakpatuhan. Seperti sekarang misalnya ada syariat Islam. Ada syariat Islam. Masyarakat juga artinya ada ketidakpatuhan. Nah, kita coba angkat isu itu untuk dipikirkan bersama. Kenapa ada ketidakpatuhan? Sebelum saya ke Kak Gilang ya. Sekarang ada banyak jargon yang sudah dimiliki oleh penguasa, soal kesejahteraan, ya kan, soal kemakmuran, bahkan perubahan juga sudah milik penguasa untuk kepentingan politiknya, keberlanjutan, dan perlawanan. Nah, maksud saya, sebenarnya kesenian ini atau kebudayaan itu apa wujud akhirnya? Apakah perlawanan sebagai tujuan atau itu hanya sebagai instrumen untuk mencapai sesuatu? Pertanyaan saya, apa sesuatu itu yang dikehendaki oleh, kalau misalnya Anda anggap kebudayaan hari ini masih bermasalah misalnya, masih tidak mewakili kita, lantas apa tujuan kebudayaan sebenarnya kalau di Kota Banda Aceh? Ini versi saya atau bagaimana? Iya, versi Akbar dong. Karena bagi saya seni itu tidak punya tujuan.
Oke. Tujuan seni adalah mengganggu kemapanan. Jadi kalau sekarang Aceh, entah pemerintahnya ataupun masyarakatnya yang menganggap ataupun merasa nyaman, pemerintah nyaman karena segala kebijakan mereka tidak diprotes, masyarakat nyaman bahwa ya saya dapat gaji di atas UMR bahkan 4 juta sebulan, ya udah ngapain ngurusin. Padahal kita berada dalam berada dalam kesia-siaan ataupun ketimpangan. Ya. Kita berada dalam ketimpangan dan sebagainya. Nah, seni hadir untuk mengganggu kemapanan berpikir tadi, bahwa kita kita nyaman loh hidup di Banda Aceh. Seni hadir untuk mengganggu pikiran itu. Berbeda karena kalau misalnya kesenian untuk mengganggu kemapanan, tapi ada banyak kegiatan pemerintah, orang terhibur dengan kegiatan kesenian. Apakah itu bukan kesenian? Itu kesenian versi pemerintah. Dan kesenian yang digunakan pemerintah untuk meninabobokkan masyarakat. Berarti hiburan bukan tujuan kesenian. Boleh singgung nggak kesenian sih? Silakan. Ya. Silakan. Mohon maaf. Ya nggak apa-apa. Ini kan ruang bebas, kita bicara soal banyak hal. Ya, kalau saya melihat gini ya, sekarang ini seniman-seniman baik di Aceh lah secara umum lah ya, di kota Banda Aceh lagi, kurang melahirkan karya-karya yang kritis. Misalnya contoh-contoh dulu kalau kita lihat lagu-lagu yang bersuara tentang misalnya kayak misalnya lagu Doda Idi lah, bagaimana orang kita ada pesan moral. Itu jarang sekali ada karya-karya kesenian yang memang itu menggugah hati masyarakat. Padahal itu penting karena masyarakat membutuhkan itu sebenarnya. Masyarakat membutuhkan hal tersebut sehingga menarik, tapi memang kesenian itu memang harus melawan ketimpangan. Kan gitu dia. Dengan cara apa? Dengan karya-karya kesenian yang memang menyasar ke masyarakat. Kan hampir hilang kesenian yang tampil di Banda Aceh saat ini kan kesenian kalau bilang Indonesianis lah kan. Indonesianis lah, tidak keacehan gitu. Itu yang kita lihat sih seperti itu. Dan lebih banyak kesenian yang proposal, seniman yang proposal gitu. Itu yang akhirnya dia terkontaminasi dengan penguasa gitu. Boleh saya simpulkan? Boleh. Ya, kalau dulu kesenian itu punya pesan moral, kalau sekarang pesan modal. Oke, Reza. Mungkin Reza juga saya tahu juga bicara soal sampah juga ya. Sudah sekian lama. Sampah ini apakah karena kita memang kotor semenjak dalam pikiran? Sehingga tidak tahu bagaimana memperlakukan sampah, atau sampah ini hanya urusan teknis saja, urusan tempat, urusan wadah, urusan tempat pembuangan misalnya, urusan kontainer, atau memang sampah itu ada soal di pikiran kita, termasuk di pikiran pemerintah atau istilah akbar penguasa, sehingga tidak bisa diselesaikan. Sebenarnya kalau dibilang secara tekniknya pasti itu utama, karena memang kalau dilihat di masyarakatnya kita belum cukup mengenal dengan sampah gitu. Karena kita masih menganggap itu adalah sampah. Jadi rasanya sampah itu menjijikan dan lain sebagainya. Namun ternyata di luar sana banyak orang hidup dari situ gitu. Karena kalau saya pribadi udah ngelihat sampah itu udah di tingkat sampah organik itu energi dan sampah anorganik itu material. Jadi sebenarnya bisa saja dikelola. Dari perspektif Reza, sampah adalah uang. Sampah adalah uang. Karena memang dari kecil pun maksudnya aku udah memang dekat dengan hal itu gitu. Dan ada hasilnya, termasuk salah satunya ya jajan sekolah aku dulu juga bagian daripada situ gitu. Makanya kalau dibilang sampah itu jadi masalah, sebenarnya yang menjadikan masalah itu bukan sampahnya tapi masyarakatnya, manusianya nih yang menganggap itu sebagai musuh gitu. Kalau kita berbicara sebagai tempat dan lain sebagainya, aku itu menghasilkan sampah dalam per 2 minggu tuh 6 on bang. Per 2 minggu 6 on? Per 2 minggu 6 on. Itu paling tinggi. Paling rendahnya 3 on. Tergantung bagaimana seringnya aku beli lauk. Karena memang itu aja sampahku. Karena memang secara hierarkinya sampah itu ya tetap kita nggak bisa hilangkan 3R. Walaupun sekarang udah ada 8, udah ada 6 dan lain sebagainya. 3R itu menjadi dasarnya. Mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang itu. Jadi kalau dibilang kalau tingkat kita di Banda Aceh, tingkat pemahaman di Banda Aceh, tingkat kita itu mengurangi baru sebagian. Menggunakan kembali sebagian juga, recycle-nya memang sangat kecil.
karena memang alasan pasar dan lain sebagainya gitu. Tapi ada beberapa teman-teman yang melakukan itu dan justru pasarnya bukan justru di Aceh gitu. Jadi masyarakat kita masih ngelihat ke situ. Oke. Daripada menggunakan kembali lebih bagus beli lain. Masih di tahap itu sih. Makanya kalau dibilang permasalahan sampah itu adalah bagaimana mindset orang melihat sampah itu. Oke. Jadi kalau misal wawasannya udah luas dan lain sebagainya gitu ya, termasuk di seni sendiri. Ada beberapa seniman yang coba berkarya namun karena memang agak kurang di ini akhirnya ya udah dia tinggalin lagi sampah itu. Jadi dia main di yang lain karena memang itu yang nggak bisa dipungkiri. Kayak contoh kita kemarin coba menghadirkan pameran. Sebenarnya menghadirkan pameran itu kan kita untuk melihat ada nggak seniman di Aceh yang berfokus di bagian recycle-nya nih, gitu. Kalau kita berbicara masalah pasar, kita bisa godok bareng, gitu. Tapi ternyata tidak ada nih, sedikit sekali, sangat sedikit bang, yang mau untuk mendaur ulang itu sampah. Gitu. Baik, Reza. Satu kalimat secara empirik ya, kau bisa sampaikan ketika orang bicara Kota Banda Aceh dengan banyak definisi. Kalau kamu sendiri dengan satu kalimat, apa Kota Banda Aceh menurut Reza? Kota Banda Aceh ini pura-pura. Kota Banda Aceh pura-pura. Kepura-puraan. Kalau bilang satu kalimat ketika bicara Kota Banda Aceh, apa yang kamu ingat, apa yang kamu bayangkan? Satu kalimat. Kota Banda Aceh? Apa ya Kota Banda Aceh? Apa ya? Susah untuk di ini kan. Kota Banda Aceh ini apa ya, satu kalimat? Susah berpikir ya. Itu mewakili susahnya masyarakat Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh. Apa ya? Tunggu. Saya pikirkan dulu. Sangat kompleks. Sangat kompleks Mbak, persoalan yang dihadapi masyarakat Kota Banda Aceh. Tapi kan kembali ke ini boleh nggak ya, sebelum satu kata Kota Banda Aceh ini menarik nih. Tadi kan dua anak muda ini pesimis melihat pilkada ke depan kan gitu dia. Menurut saya pilkada itu adalah salah satu, walaupun nanti mungkin ini pertanyaan lanjutan tapi saya sudah mulai duluan, nggak ada masalah ya gitu ya. Kita sebenarnya harus optimis untuk pilkada ke depan. Kenapa? Karena pilkada itu ruang kita sebenarnya, ruang rakyat sebenarnya untuk mengambil porsi lebih besar untuk kita melahirkan pemimpin yang keinginan kita gitu. Kita memang tahu siapa yang sudah berkuasa, dia pasti yang tidak akan mau lepas dari kekuasaannya. Tapi kalau kita sebagai masyarakat menjadi pemilih cerdas, menjadi masyarakat yang betul-betul memilih pemimpin yang berintegritas, kita juga harus menjadi masyarakat yang berintegritas. Kita tidak kita tidak ikut dalam politik uang, kita tidak dan kita memilih pemimpin itu betul-betul pemimpin yang memang kita lihat visi misinya itu maupun track recordnya itu betul-betul bekerja untuk rakyat gitu. Walaupun tidak bisa 100% bisa mewakili apa keinginan kita seperti itu. Jadi ruang kampanye terakhir ya, gila ya? Iya, bukan. Satu kata soal ini. Itu terlalu ideal maksud saya ngomong seperti itu ya. Ideal, Reza ngomong berbeda, Akbar ngomong berbeda, Gilang ngomong itu tataran das solen kalau dalam istilah hukum. Sesuatu yang kita ceritakan. Tapi faktanya nggak seperti itu, Gilang. Iya, fakta. Maksud Gilang gini. No, saya tidak melanjutkan itu. Satu kata, satu kalimat soal Kota Banda Aceh. Tadi udah keluar sih secara lupa lagi. Secara ini sudah ini. Oke. Sudah atau saya ke Akbar dulu? Akbar dulu. Akbar, satu kalimat tentang Kota Banda Aceh lah. Tapi saya harus jelaskan setelahnya ya. Biar publik yang kemudian meminta penjelasan. Oke. Banda Aceh autopilot. Banda Aceh autopilot. Oke. Sudah dapat satu kalimat tentang Kota Banda Aceh? Abu-abu. Baik. Rekan-rekan Pro Justisia, ternyata di waktu yang sangat singkat ini ada banyak sisi yang kita tahu dan kita peroleh informasi ya. Ternyata Banda Aceh itu tidak hanya soal kampus, soal Masjid Raya Baitur Rahman, soal Taman Sari, soal Belang Padang. Ada sisi lain yang harusnya juga menjadi perhatian pemerintah atau perhatian orang-orang cerdas yang ada di Darussalam. Bahwa Kota Banda Aceh ini bukan hanya soal pusat pemerintahan, tapi juga pusat peradaban yang orang hadir minimal itu bisa menjadi dirinya sendiri dan terjamin hak-hak dasar hidupnya. Baik, terima kasih bersama saya Yulfan di studio podcast Pro Justisia. Jangan lupa like, share, and
Sekali lagi subscribe. Terima kasih Bang Akbar, terima kasih Kak Gilang dan Reza. Kita bertemu di forum yang lain. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dung tang gedang dang dang daga dum gedam dam dam tung tang daga dum daga dum tung Pro Justisia.